Lakos tidak bisa melihat tingkat ilmu Eren, tetapi Eren adalah master besar dengan tahap kamisama, jadi sekilas, dia bisa melihat bahwa pemuda bernama Lakos di depannya sudah berada di cakra level 7, yang lebih tinggi dari ilmunya saat ini. Bahkan lebih kuat. Ada perbedaan antara orang yang mulia dan rendah, tentu saja lebih kuat dan lemah. Jurus immortal juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jurus sakti matahari, diteruskan ke lembah samsara. Ini lebih kuat dari jurus immortal biasa, tetapi masih belum bisa mencapai tingkat level alam semesta. Di atas level alam semesta, ada juga 3 tingkat roh imajiner, dewa, dan demon. Forbidden Power, yang dipraktikkan oleh Eren adalah latihan tingkat tinggi di level dewa. Adapun latihan tingkat demon, dikatakan ilmu di atas tingkat immortal. Meskipun Eren sudah menjalani 100 reinkarnasi, dia paling banyak hanya melihat produk cacat dari pelatihan demon. Namun, Eren membaca beberapa kitab, yang mencatat bahwa ada latihan tingkat demon di zaman kuno. Teknik pelatihan Lakos minimal 2 tingkat lebih rendah darinya. Bahkan jika kedua belah pihak terpisah 1 tingkat, Eren pasti bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Apa yang membuatnya semakin konyol adalah bahwa pihak lain benar-benar menggunakan indera spiritualnya di depannya. Dia adalah makhluk suci yang sudah hidup selama ratusan generasi, spirit rohnya sangat kuat, indera spiritual yang dia kembangkan berkali-kali lebih kuat daripada immortal biasa. Pihak lain memamerkan indera spiritualnya di depannya. Apa bedanya dengan menunjukkan kebodohan di depan seorang yang sudah ahli? Senyum menghina muncul di sudut mulut Eren, jari-jarinya bergerak, nyala api ungu keluar, mengenai pedang spiritual yang dipadatkan oleh indera spiritual Lakos. Api ungu meledak, berputar, berubah menjadi lapisan api tipis untuk membungkus seluruh pedang spiritual. Lakos menjerit, terhuyung mundur, wajahnya menjadi pucat, karena dalam waktu yang sangat singkat ini, pedang spiritual yang dipadatkan oleh indera spiritualnya benar-benar hangus oleh api ungu. Harus diketahui, pedang spiritual itu dibentuk oleh sepertiga dari indera spiritualnya. Sial, beraninya kau menghancurkan indera spiritualku. Lakos menatap Eren dengan kesal, wajahnya menjadi makin menakutkan. Tiba-tiba, belati hitam dimuntahkan dari mulutnya, berubah menjadi petir hitam, menembak lurus ke arah dada Eren. Hancur. Eren dengan tenang mengangkat tangannya dan menunjuk 1 jari. Plak, ujung jari dan pedang terbang bertabrakan di udara, tetapi ada suara retakan yang tajam, kemudian, terlihat pedang terbang hitam itu hancur di udara. Apa? Lakos menjerit lagi, darah tumpah dari sudut mulutnya, tubuhnya seperti dipukul, dia terus terhuyung mundur. Kamu benar-benar menghancurkan pedang terbangku. Lakos menjerit kesal dan bergegas ke Eren. Awas! Eren mengangkat tangannya dan mendarat di wajah lawan. Dengan keras, lawan jatuh langsung ke tanah. Dia menginjaknya tanpa basa-basi dan bertanya dengan nada merendahkan, katakan, mengapa kamu di sini? Di lembah samsara, Lakos Churros adalah seorang jenius dari 1 generasi. Bagaimana bisa diinjak di bawah kaki dan menderita penghinaan seperti itu? Dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Sangat lemah. Eren sedikit terpana, tetapi pingsan juga tidak masalah. Dia langsung melepaskan indera spiritualnya, menembus lautan kesadaran pihak lain, mencari ingatannya. Beberapa menit kemudian, Eren menarik indera spiritualnya dan mengintegrasikan ingatan dari pikiran pihak lain. Seperti yang diduga, juru lembah dari lembah samsara sekarang menjadi eksistensi level Brahma. Selain itu, ada 3 tetua agung dari level Brahma dan lebih dari 10 tetua biasa dari tingkat ksatria di lembah samsara. Dan Lakos ini adalah cucu bungsu Leiros Churros, tetua agung ketiga dari 3 besar tetua agung. Adapun Freya Frozen itu, dia adalah cucu dari juru lembah, Fairy Frozen. Ketika Freya datang ke Izuna, Fairy secara pribadi memerintahkannya, tidak ada tugas khusus, hanya demi mendekati Eren. Lakos memiliki kasih sayang untuk Freya, ketika dia mengetahui bahwa Freya datang ke Izuna,
dia mengejarnya setelah meninggalkan perbatasan. Apa rencana lembah Samsara? Posisi keduanya terlalu rendah, jadi tidak paham. Dengan latar belakangnya, dia masih memiliki sedikit peluang untuk menang melawan tingkat ksatria, tetapi melawan master, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Sepertinya beberapa persiapan harus dilakukan, agar tidak terjatuh ke selokan. Eren diam-diam berkata, melihat Lakos yang masih pingsan, dia juga berbalik dan turun ke atap. Ketika dia kembali ke kelas, Freya tidak bisa menahan pandangan ragu, diam-diam berkata dalam hatinya, apa senior sudah memaksanya untuk menanyakan sesuatu. Tapi orang ini tidak luka sama sekali. Dia seharusnya orang biasa. Lagi pula, orang biasa tidak pantas sampai senior mengambil tindakan. Setelah sekolah, Freya kembali ke kediaman sementara, tetapi tidak menemukan Lakos. Dia tidak bisa menahan kerutan, mengapa senior belum kembali. Untuk sementara, dia sedikit gelisah. Tapi dia langsung tertawa. Senior Lakos adalah master di cakra level 7. Di dunia, siapa yang bisa menyakitinya? Meskipun dia menghibur dirinya sendiri seperti ini, dia masih sedikit gelisah. Setelah menunggu 2 jam lagi, masih belum ada tanda-tanda Lakos, dia merasa sedikit bingung. Sedikit ragu-ragu, dia segera pergi ke SMA 1 Izuna, kemudian datang ke atap tempat dia bertemu Eren hari ini. Ketika dia melihat genangan darah kering di atap, wajahnya sangat terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, senior. Mungkinkah senior terluka oleh Eren? Tidak mungkin. Senior berada di cakra level 7, mana bisa Eren jadi lawannya? Freya yang bingung memulai pencarian dengan indera spiritual dan tidak bisa menemukan Lakos, kemudian dia kembali ke kediamannya. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, dia masih tidak melihat Lakos, dia semakin merasakan sesuatu terjadi pada seniornya. Eren, jika kamu menyakiti senior, aku bersumpah aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sambil bergumam sedikit, Freya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung pergi ke rumah Brown. Pada saat ini, di lobi rumah keluarga Brown, Grisa dan istrinya sedang menonton variety show di sofa. Tiba-tiba, sesosok melintas, seorang wanita dengan aura dingin muncul di ruang tamu. Eren, keluar! Freya berteriak dengan dingin dan tegas. Grisa dan istrinya terkejut. Grisa berdiri segera, Nona ini, ada apa cari Eren? Apakah dia menggertakmu? Berisik, pergi. Tatapan mata Freya dingin, dengan jentikan tangannya, tubuh Grisa terbang, jatuh dengan keras di tangga menuju lantai 2, mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Carla tercengang oleh adegan ini, melihat suaminya merintih kesakitan, dia tidak bisa menahan amarah, ada apa denganmu? Mengapa memukuli orang? Semut berani menunjuk-nunjuk aku. Freya mencibir dengan dingin, mengangkat tangannya dan menembakkan kekuatan pada Carla. Tapi pada saat ini, sesosok muncul dari udara di depan Carla, mengangkat tangannya, menghancurkan kekuatan tak terlihat. Eren melirik Grisa yang terluka, berjalan di depannya, mengangkatnya, meletakkan telapak tangannya di belakang punggungnya dengan bunyi klik. Meluruskan tulangnya yang patah, menyuntikkan cakra untuk memperbaiki lukanya. Freya melihat bahwa energi 5 elemen yang dia tembakkan dihancurkan oleh Eren. Tiba-tiba dia menyadari bahwa pihak lain sama sekali bukan orang biasa. Tiba-tiba dia merasa tertipu, berteriak dengan marah, Eren, kamu muncul juga. Oh ya, katakan padaku segera, apakah kamu membunuh senior? Diam. Eren, yang sedang mengobati luka Grisa, tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Ark. Freya berteriak keras, cakranya terhenti dan dia terhuyung mundur 2 langkah, karena tatapan barusan membuatnya merasa ketakutan. Dia hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya, instingnya mengatakan untuk melangkah mundur. Ada apa? Bagaimana bisa aku takut hanya karena tatapan bocah ini? Freya sangat kesal, dia menatap Eren lagi, tapi sayangnya, Eren sudah menoleh dan kembali mengobati luka Grisa. Menatap Eren untuk waktu yang lama, tidak ada hal yang aneh terjadi.
Freya mulai merasa ragu dalam hatinya apakah tadi ada cahaya menyilaukan di matanya. Betul, pasti begitu. Aku terus memikirkan keselamatan senior. Jantungku bekerja terlalu keras, jadi pandanganku seketika jadi buram. Memikirkan hal ini, Freya merasa lebih marah di dalam hatinya. Dia bertanya, Eren, cepat beritahu di mana lokasi senior. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau akan menghancurkan keluargamu. Kakeknya adalah pimpinan lembah Samsara dan memiliki tingkat kekuatan di tahap Brahma, sementara dia adalah nona muda dari lembah Samsara. Bahkan jika immortal lain dari level ksatria melihatnya, mereka tidak akan berani menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Eren mungkin lebih kuat darinya, Freya masih tidak terlalu menganggapnya serius. Oke, Eren menarik telapak tangannya dan berkata kepada ayahnya, naik dan istirahat dulu, serahkan masalah ini padaku. Setelah kejadian ini, Eren semakin merasa bahwa dia harus membuat segel di rumah, jangan sampai ada orang asing yang bisa masuk dan keluar seenaknya. Bajingan, aku ini sedang bicara denganmu, kenapa tidak menjawabku? Freya menafikan nada suaranya. Eren, hati-hati. Grisa berpesan pada Eren, dia naik ke atas bersama Carla. Kamu cari mati. Melihat keluarga ini sepenuhnya mengabaikannya, bahkan ada fakta bahwa ada dua manusia rendahan di antara mereka, Freya benar-benar marah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang hijau terbang yang mengarah ketiga anggota keluarga tersebut. Ekspresi Eren berubah. Tatapan matanya penuh dengan amarah. Dia mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, ada cakra tipis mengalir keluar, membentuk jaring transparan besar di udara. Puff! Pedang terbang tadi tertangkap oleh jaring transparan besar, seperti ikan yang terperangkap di dalam jaring ikan, berjuang sekuat tenaga tetapi tidak bisa menerobos. Tiba-tiba, Freya terkejut, dengan cepat dia mengerahkan kekuatannya. Seketika, ada cahaya terang menyelimuti pedang terbang, menebas jaring cakra transparan. Tapi sekarang, ada api menyala dari jaring cakra transparan, nyala api ungu membungkus pedang terbang hijau tadi. Ada asap menguap, kemudian ada tetesan air warna hijau di udara. Setelah beberapa saat, api dan jaring cakra transparan menghilang, lalu pedang terbang Freya juga sudah berubah menjadi genangan air warna hijau. Pedang terbang ini tersambung dengan kesadaran Freya. Saat pedang terbang ini hancur, hal ini tentu saja melukai spirit roh Freya sampai titik tertentu. Dia mundur beberapa langkah sambil mengerang, wajahnya terlihat sedikit pucat, ada darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia memelototi Eren, tetapi ada sedikit kengerian di matanya. Freya berteriak dengan nada serius. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menghancurkan pedang terbangku. Pada saat yang sama, hatinya merasakan sakit luar biasa. Pedang terbang ini adalah senjata sihir kelas menengah yang langka, bahkan jika lembah Samsara memiliki latar belakang yang besar, tidak banyak senjata sihir kelas menengah seperti pedang terbang tersebut. Eren tidak menjawab, dia mulai melangkah. Seolah pergerakannya sangat cepat, dia datang ke depan Freya dalam sekejap, mengangkat tangannya dan menamparkan Freya. Plak! Dengan tamparan keras di wajahnya, sosok Freya terhempas keluar langsung dari ruangan, lalu menghantam tanah dengan keras. Duk! Freya nyaris tidak bisa bangkit dari tanah, dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia menatap Eren yang perlahan berjalan keluar dari villa dengan ngeri, siapa kamu? Kakekku adalah pimpinan lembah Samsara, jika kamu berani menyerangku lagi, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Plak! Eren sampai di sebelah Freya, dia menamparnya lagi dan menghempaskan beberapa meter jauhnya. Kubunuh kamu. Wajahnya terus ditampar seperti ini, tentu saja dia tidak bisa menahan diri lagi, apalagi Freya yang terbiasa bersikap sombong dan angkuh, seperti Tuan Putri dari lembah Samsara. Bang! Gelombang Eren mengangkat kakinya dan menendang Freya dengan keras. Kali ini dia jatuh ke tanah. Freya tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Secara kasar, Master Dunia akan jauh lebih lemah dari Master Immortal, tetapi itu kalau Immortal mengandalkan senjata sihir, jimat, mantra, dan segel.
Tanpa semua hal tersebut immortal yang tidak berlatih seni bela diri akan kalah dengan master bela diri biasa. Oleh karena itu, Freya, yang sudah kehilangan pedang terbang, terasa seperti macan ompong, yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan balik. Ingat, ini adalah kesempatan terakhir. Eren berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Freya yang terbaring di tanah. Kalau kamu berani cari Gars dengan keluargaku lagi ke depannya, akan kubunuh tanpa ampun. Freya ingin membantah, tetapi ketika dia mengangkat matanya, Freya bertatapan dengan mata Eren. Ada rasa takut yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia punya firasat bahwa jika dia berani membantah, pihak lain tidak hanya akan membunuhnya, tapi juga menghapuskan tingkat pelatihannya. Adapun untuk kemarahan lembah samsara, meskipun dia hanya berada di cakra level 6 sekarang, bagaimana mungkin seseorang yang telah hidup selama 100 tahun tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan bawahannya? Jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin menggunakannya. Hari berikutnya, Eren datang ke Jalan Braga di Izuna. Ada sejumlah besar toko barang antik dan toko perhiasan batu giok di jalan ini. Ketika Eren datang ke sini, dia hanya perlu membeli beberapa batu giok untuk membentuk segel. Di gudang harta keluarga Sambo, Eren sudah mengambil banyak batu giok, tetapi batu giok itu tidak cukup. Harus ada roh di dalam batu giok yang bisa dipakai untuk membentuk segel. Setelah mengunjungi beberapa toko batu giok, Eren merasa sedikit kecewa. Kualitas batu giok di toko-toko ini terlalu biasa, semuanya tidak masuk standar di matanya. Akhirnya, dia melangkah ke toko perhiasan dan batu giok besar bernama Gedung Batu Emas. Secara kebetulan, begitu dia masuk ke Gedung Batu Emas, Eren melihat sepasang pria dan wanita muda yang sedang memilih batu giok di dalam. Di antara mereka, yang pria adalah teman sekelasnya Bisma. Yang wanita masih berusia awal 20-an, memakai pakaian olahraga putih, dengan bentuk tubuh yang sangat luar biasa. Kulitnya berwarna gandum, menunjukkan kemewahan, seluruh tubuhnya secara tak kasat mata mengeluarkan aura menarik. Ada kapalan terlihat di antara telapak tangannya. Kalau tidak salah menilai, wanita ini berlatih bela diri dan tingkat pelatihannya tidak lemah. Begitu dia melihat Eren, Bisma tidak bisa menahan tatapan kebencian di matanya. Wanita itu melihat Eren kemudian ke Bisma, dia berkata sambil tersenyum kecil, "Kenapa Bisma? Kamu punya dendam padanya? Apakah kamu ingin sepupumu ini membantumu memberinya pelajaran?" Pikirannya langsung terlihat oleh sepupunya. Bisma sama sekali tidak malu. Dia berkata, "Orang ini berasal dari kelas yang sama denganku. Aku sudah lama tidak suka dengannya dan ingin memberinya pelajaran. Tapi aku tidak butuh bantuan sepupu untuk menghajarnya. Aku punya caraku sendiri." Oke. Quenti mengangguk. Dia tidak menganggapnya terlalu serius. Pelajaran yang baru saja dia katakan juga terdengar bercanda. Dia adalah seorang tentara wanita. Bagaimana mungkin mengambil tindakan terhadap seorang siswa sekolah? Itu akan menghilangkan harga dirinya. Tetapi pada saat ini, Eren berjalan ke arah mereka. Ekspresi Bisma tentu langsung berubah. "Halo, Bisma." Eren berinisiatif untuk menyapa. "Halo, Eren." Bisma memaksakan senyumnya. "Kamu datang ke sini juga untuk beli perhiasan?" "Iya." Eren mengangguk. Bisma menjawab, "Barang-barang di sini tidak murah. Kalau kamu tidak punya cukup uang, aku bisa minjemin uang kok." "Kalau begitu terima kasih Bisma. Ngomong-ngomong, apakah kamu mau sepasang batu giok ini? Kalau tidak mau, berikan padaku." Eren, yang sedang berbicara, menatap sepasang batu giok yang sedang dilihat Bisma dan sepupunya. Mendengar ini, ekspresi Bisma langsung kesal. Tamparan di wajahnya ini datang terlalu cepat. Karena harga sepasang batu giok ini jelas tidak murah, yaitu 3.360.000.000, terbuat dari jenis kaca pilihan. Bahkan jika latar belakang keluarganya luar biasa, 3.360.000.000 termasuk harga yang mahal untuk keluarganya. Bisma bahkan ragu-ragu ketika melihatnya, tapi sekarang dia menerima tamparan keras seperti ini. Tiba-tiba,
Bisma terpikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, kalau kamu menginginkannya, akan kuberikan ini padamu. Karena Bisma merasa bahwa Eren hanya ingin menyombong, total aset keluarga pihak lain hanya ratusan juta, jadi bagaimana mungkin bisa menghabiskan uang sampai miliaran.